Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Benny Ramdhani berbicara soal perlindungan pekerja migran Indonesia yang telah berjalan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun ke belakang. Benny menilai, di era Jokowi, pekerja migran Indonesia mendapatkan perhatian, perlakuan, serta penghormatan yang layak. Benny menyebut, di era Jokowi pelayanan terhadap PMI berubah secara signifikan dengan fokus pada penghormatan dan kesejahteraan. Misalnya, selain tak ada lagi pungutan liar dari negara, para PMI juga diberikan fasilitas nyaman dan rutin dilepas secara seremonial. Di sisi lain, Benny menyatakan bahwa meskipun telah banyak kemajuan, masih ada tantangan besar bagi pemerintah selanjutnya di tangan Prabowo Subianto terkait perlindungan PMI. Sebentar lagi 20 Oktober, Pak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pemerintah yang sudah bagus dan apa yang perlu dilakukan ke depannya terkait PMI ini, Pak? Semua sudah baik lah ya, semangat Presiden sudah jelas. Saya sebagai pembantu Presiden mencoba menjabarkan. Misalnya Korea, dulu 5 hari mereka OPP itu diminta uang. Aneh kan? Kalau yang ditempatkan oleh swasta dimintai uang, wajar swasta berbisnis, negara mengontrol, jangan terlalu besar. Tapi kalau yang ditempatkan oleh negara dimintai uang, itu nggak masuk akal. Negara tidak waras menurut saya. Nah, sehingga di era kita, nah ini mereka dibebaskan 5 hari 5 malam, ya tidak perlu ada pungutan kepada BP2MI. Mereka dibiayai oleh negara. Keberangkatan mereka seperti ini, penghargaan, penghormatan negara kita lakukan. Seremonial, hotel bintang 4, nginap 1 malam, mereka dikasih jaket gratis ya. Walaupun memang masih banyak yang TR negara. Tadi ya, ada spesial fund dana abadi untuk PMI, itu yang kita inginkan. Ada perubahan status yang menguatkan fungsi dan peran BP2MI ya, dari badan menjadi kementerian. Siapapun yang akan memimpin, ini bukan kepentingan pribadi. Ini kepentingan penguatan tata kelola ya. Kemudian juga pembebasan biaya penempatan. Ini perintah undang-undang loh yang tidak dan belum dilaksanakan oleh negara. Jadi aneh, negara membuat undang-undang tapi perintah undang-undang tidak dilaksanakan. Nah kalau mereka dibebaskan, mereka nggak perlu lagi menjual harta benda mereka untuk modal penempatan atau menggadaikan surat-surat berharga atau minjam ke rentenir yang akhirnya mereka terikat bunga yang sangat besar, gajinya akhirnya dipotong setiap bulan. Nah negara harus membebaskan mereka dari praktik ijon rente. Nah kemudian penempatan ilegal, kita ini malu bernegara sebetulnya. Kita udah tahu kok penempatan ilegal itu modusnya seperti apa. Kemudian proses rekrutmennya bagaimana, daerah-daerah target rekrutingnya di mana, kalau mau ke negara apa mereka transit dan keluar dari pintu mana. Kita ini udah tahu sebenarnya. Tapi tadi penempatan ilegal ini kan selalu dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Negara ini tidak hanya kalah melawan mafia, tapi banyak penyelenggara negara, oknum ya, justru bersekongkol dengan para pengkhianat negara. Nah harusnya sindikat ini jadi common enemy, musuh bersama. Penyelenggara negara yang disumpah atas nama Tuhan dan agama, konstitusi negara, diperhadapkan pada pilihan. Kita mau memilih republik, memilih merah putih, atau memilih menjadi bagian dari sindikat dan mafia. Itu kan pilihan sebetulnya. Saya memilih merah putih dan republik. Nggak ada tawar-menawar. Jadi itu yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya ya Pak? Sikap tegas untuk menyeret semua ke penjara siapapun yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang.